Bab 141. Sang ayah mencari tahu penyebab Velti terpuruk. Velti yang tadinya hatinya sedang rapuh, kini berubah menjadi khawatir dan gelisah setelah mendengarkan perkataan adiknya bahwa altar akhir-akhir ini sudah tidak nampak lagi. Bahkan di kantor pun altar sudah tidak masuk lagi tanpa kabar. Begitu juga di apartemennya dia tidak ada. Velti mengingat wanita bertato kepala ikan yang ada di lengannya. Dek, coba tanya Basten, apa udah nyari di rumahnya si wanita bertato kepala ikan belum? Soalnya pas di malam aku pisah dengan dia, Kak Velti sempat dikenalin sama wanita pemilik tato kupu-kupu. Wajah Velti langsung terlihat cemas. Canari langsung terkejut mendengarkan ucapan kakaknya. Niatnya ingin sekali memancing emosi kakaknya. Namun justru sebaliknya ketika ia mendengarkan ucapan kakaknya dia yang langsung emosi. Tato kepala ikan. Celetuk Canari dengan wajah penasaran. Kakak yakin. Dia wanitanya. Apa kakak udah lihat tato kepala ikan di pahanya? Canari memastikan pernyataan kakaknya, seraya mengumpulkan bukti yang nyata sebelum ia meluapkan emosinya kepada Basten. Kakak belum lihat si tato kupu-kupunya di pahanya, tapi di pergelangan tangannya di situ kakak lihat, ada satu tato kecil kepala ikan. Ucap Velti sambil menunjukkan tempat tato yang ia lihat. Tapi kata Kak Basten, wanita yang punya tato kepala ikan itu, teman mereka dulu saat kuliah. Mungkin salah orang kali Kak. Canari berpikir positif, namun hatinya tetap masih penasaran. Emangnya kamu udah tanya, siapa wanita pemilik tato itu, sampai kamu tahu? Velti penasaran. Iyalah Kak, kalau aku gak tanya, mana aku tahu siapa dia dan seperti apa kejadiannya. Biar aku gak salah paham ketika bertemu dengan wanita pemilik tato itu. Kelihatannya Canari merasa lapang sekali menerima baik buruknya masa lalu Basten dulu. Tidak seperti Velti yang tidak sanggup mendengarkan apapun cerita yang berkaitan dengan altar pada masa lalunya. Velti menghela nafasnya. Kalau gue sih Dek, lebih memilih diam aja dan hidup tenang. Tanpa harus mencari tahu apa yang seharusnya aku tidak tahu. Mungkin dengan cara itu hidup gue lebih tenang. Tidak seperti kamu yang sudah biasa seperti ini. Kelihatannya Velti tidak ingin terlalu tahu tentang apa yang ia dengar dan yang ia lihat. Canari menepuk pundak kakaknya, seolah memberikan semangat hidup untuk kakaknya yang sedang menghadapi situasi yang sedang tidak bersahabat dengan hati dan jiwanya. Dek, coba kamu tanya sama Basten, siapa sebenarnya wanita yang bernama Widya itu? Tantang Velti. Walaupun sebenarnya dirinya lah yang jauh lebih penasaran dibanding adiknya. Tanpa basa-basi, Canari langsung menelpon suaminya yang sedang berada di teras rumah sama ayah mertuanya untuk main catur. Apa? Jawab Basten di seberang telepon terdengar tergesa-gesa. Kelihatannya anak-anak poinnya sedang terancam oleh Pak Aguso. Siapa wanita yang bernama Widya? Tanya Canari langsung, tanpa perantara. Widya yang mana? Jawab Basten asal, bahkan bertanya balik kepada Canari. Lah, kalau aku tahu mas, pasti aku gak tanya. Aneh deh, kok malah nanyak balik. Protes Canari. Oh, pikirku kamu lagi ngajak main tebak-tebakan. Basten beralasan. Mana ada yang namanya tebak-tebak seperti itu. Canari bicara serius, jadi, Widya itu siapa sebenarnya? Canari kembali bertanya. Yang aku kenakan Widya itu cuma satu orang.
Dan dia pacarnya teman kami dulu waktu masih kuliah. Jawab Basten jujur, karena sedang fokus dengan permainan catur sama ayah mertuanya. Hah? Skak, ucap Basten spontan. Apa? Kamu nyekak aku? Canari salah paham. Sementara Basten berkata demikian karena saat ini mereka sedang fokus main catur ayah mertuanya. Apa? Yang aku skak ayah? Kamu mah udah aku skak semalam, sahut Basten. Dengan keseriusan permainan, ia sampai lupa kalau di hadapannya saat ini ayah mertuanya. Komunikasi mereka lewati telepon akhirnya dimatikan. Kemanakah Altar pergi? Di manakah Altar berada? Apa saat ini dia sedang bersembunyi dan sedang menangis? Apakah saat ini ia sedang bersama wanita bertato kepala ikan itu? Pertanyaan itu selalu hadir di dalam benak Velty. Keputusan yang ia pilih memang sebuah keputusan yang akhirnya harus membawa dirinya terpuruk dalam kesedihan dan kerapuhan. Beberapa jam kemudian, akhirnya yang ditunggu-tunggu untuk persiapan keberangkatan berlibur kini sudah tiba pada titik keberangkatan. Sebenarnya pelaksanaan acara liburan seperti ini hanya dilakukan oleh kedua orang tua calon bayi. Tapi kali ini sangat jauh berbeda. Semua anggota keluarga ikut diundang dalam acara liburan ini. Bahkan pembantu rumah tangga pun ikut dalam acara tersebut. Dan ini semua karena permintaan dari Canari, calon ibu muda. Velty, apa kamu sakit? Tanya sang ayah, saat melihat putri sulungnya itu kurang semangat, bahkan masih terlihat jelas wajah sendunya. Gapah, cuma karena kurang istirahat aja kok. Velty berusaha menyembunyikan kerapuhan hatinya saat ini di hadapan semua orang. Kenapa bisa kurang istirahat? Apakah ada masalah dengan pekerjaan kamu di kantor? Tanya sang ayah. Memang benar apa yang pernah dikatakan sang kakek saat itu. Kalau Pak Aguso kurang peka dengan hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Bahkan ia tidak mengingat kalau Altar selama ini sudah sangat dekat dengan putri sulungnya itu. Bahkan sudah ada yang namanya ikatan cinta. Urusan cintanya yang sedang kurang berjalan lancar mungkin Pak, sahut Canari. Dan ucapan itu berhasil membuat Pak Aguso terkejut kebingungan. Maksudnya? Tanya Pak Aguso, dengan wajah penasaran. Udah diberi kode malah tidak tahu, peka dong. Sahut Ibu Shirley, seolah menyindir suaminya. Pak Aguso memperhatikan beberapa wajah anggota keluarga yang ada di situ. Dan ia merasa sepertinya hanya dia yang belum mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi di keluarga mereka saat ini, terkhusus dengan putri sulungnya yang sedang terpuruk dan sedih. Basten, apa kamu tahu kenapa Velty bisa seperti itu? Tidak seperti biasanya. Pak Aguso memilih menantu bungsunya untuk mencari tahu informasi yang benar. Basten mengangguk sambil menatap ke arah Velty yang sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Biasa aja dong tatapannya Vel. Aku gak akan bilang kok kalau penyebab kamu sedih. Karena lu lagi patah hati sama. Basten menyindir tatapan kakak iparnya. Namun Velty sudah memotong pembicaraan Basten. Bisa diam gak? Protes Velty dengan nada keras. Siapa yang bikin kamu patah hati dan harus sedih seperti ini? Sang ayah penasaran, dengan nada tegas. Pasalnya, putri sulungnya yang ia kenal selama ini, orangnya tegar, kuat, bahkan sosok seorang wanita yang tegas, bisa-bisanya jadi terpuruk dan bersedih seperti keadaannya saat ini, yang jauh beda dari hari-hari sebelumnya.
Aku aja gak habis pikir loh, kok bisa-bisanya ayah yang orangnya kalem, tidak peka dengan percintaan, kok bisa-bisanya menikah sama ibu sih. Ucap Canari berhasil membuat situasi saat itu teralihkan dengan sendirinya, ditambah dengan kesiapan mereka untuk berangkat berlibur. Tanpa basa-basi, akhirnya keluarga besar Pak Aguso pergi untuk berlibur, walaupun semua karena ajakan Canari. Dan tak lupa juga di tengah-tengah mereka sudah ada Pak Heri dan Ibu Tiara. Di sepanjang perjalanan, tak ada satupun yang memberitahukan kepada Pak Aguso apa dan siapa penyebab putri sulungnya itu jadi murung dan kurang semangat seperti ini. Tak seperti Velty yang ia kenal sebelumnya. Ibu tahu siapa laki-laki itu yang membuat putri kita sedih? Pak Aguso kembali bertanya dan mencari tahu kebenaran melalui istrinya. Lanjut ke bab berikutnya. Apakah Pak Aguso marah ketika ia mengetahui bahwa Altar yang selama ini sangat akrab dengan dia, sangat kompak, dialah penyebab putri sulungnya rapuh dan bersedih? Jangan lupa komentarnya dong guys.